Baik, perkenalkan, saya Ahmad Rufanda, saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Di kesempatan kali ini, atau di video kali ini, saya akan memaparkan hasil development atau perancangan sebuah website pada mata kuliah pemrograman website lanjut yang diampu oleh Bapak Adritra Pratnyana pada Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha semester 4. Oke, adapun soal yang diberikan terkait dengan pembuatan website ini yaitu sebagai berikut. Soal: Naruto merupakan seorang kepala perpustakaan di sebuah universitas. Naruto memerlukan sebuah sistem yang membantunya dalam pengelolaan buku-buku di perpustakaan. Sebuah sistem yang bisa mencari buku di perpustakaan, apakah masih tersedia atau ada yang meminjam. Dengan ketentuan yang pertama yaitu, jika ada yang meminjam buku, Naruto cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjam. Kemudian, mengisikan data diri yang meminjam. Yang kedua, peminjaman maksimal 7 hari untuk setiap buku. Yang ketiga, pengembalian buku juga tercatat oleh sistem. Yang keempat, buku yang sudah dikembalikan akan bisa dipinjam lagi. Berarti, pada kondisi ini, apabila buku ada yang meminjam tidak dapat dipinjam oleh siapapun, kecuali buku tersebut sudah dikembalikan. Kemudian, buatlah sebuah sistem berbasis web yang bisa membantu Naruto. Sistem berbasis web dibuat menggunakan framework Laravel. Silakan berkreasi dan menggunakan asumsi yang diperlukan. Fitur Laravel yang diperlukan juga bebas, sesuaikan dengan keperluan. Baik, dalam website yang telah saya rancang, jadi terdapat beberapa fitur utama atau fitur utama sistem. Yang pertama yaitu sistem login dan logout menggunakan Out Laravel. Jadi di sini karena merupakan sistem perpustakaan dan dikhususkan untuk Naruto, yaitu kepala perpustakaannya. Jadi untuk membatasi akses antara user yang diberikan akses tersebut dengan yang lainnya, saya membuat sistem login. Tapi di sini saya memanfaatkan out dari Laravel. Jadi Laravel itu menyediakan sistem login tersendiri atau yang bisa kita kenal dengan out. Kemudian tinggal kita panggil saja, nanti akan ditampilkan seperti apa, seperti itu sistem loginnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sistem tambah data buku. Kemudian yang ketiga sistem menampilkan data buku. Sistem yang keempat yaitu mencari data buku. Kemudian yang kelima, meminjam data buku. Jadi ada peminjam seperti itu. Kemudian yang keenam, mengembalikan buku dan buku dapat dipinjam kembali. Kemudian yang ketujuh, menghapus data buku. Yang kedelapan, menampilkan data peminjam. Yang kesembilan, menghapus data peminjaman. Seperti itu. Oke. Pada tahap yang pertama di sini saya akan melakukan display terlebih dahulu bagaimana hasil perancangan website yang telah saya rancang. Kemudian di sesi yang kedua nanti saya akan memaparkan bagaimana code-nya. Baik. Baik, yang pertama di sini kita akses dulu servernya. PHP partition server. Salah. Nah di sini sudah, langsung kita akses websitenya. Kita refresh aja ini ya, karena tadi belum terbuka sebenarnya. Nah ini sudah terbuka. Kemudian karena kita user baru atau saya user baru, kita register saja untuk daftar. Nah, halaman login ini merupakan halaman yang telah ada pada Laravel. Jadi di sini saya memanfaatkan out. Jadi fitur out yang ada di dalam Laravel. Kemudian saya panggil dan kemudian pada halaman utamanya itu disediakan kalau misalkan kita mengakses Laravel di halaman utama localhost 8000. Nah, di sini ini kan ada tulisan Laravel seperti itu, dan kemudian pada bagian atas itu sudah disediakan yaitu menu ini.
nama frameworknya Laravel, yaitu kemudian di atas ada login dan register. Nah, itu sudah disediakan oleh Laravel. Cuman kemudian pada kesempatan kali ini saya memanggilnya kembali. Jadi di sini sudah saya edit, dan di bagian kursor ini merupakan nama frameworknya sebenarnya. Kemudian di sini saya ganti menjadi Konoha University. Jadi apabila kita mengakses halaman utamanya itu, otomatis kita langsung diarahkan ke halaman utama sistem seperti itu. Jadi halaman utama sistem adalah login seperti itu. Nah, kemudian navbarnya ini juga saya ganti menjadi warna hitam atau dark. Kemudian yang atas di sini ada login dan register. Ini juga masih tetap ya bawaan Laravel seperti itu. Cuman di bagian ini aja, di bagian display ini, nama welcome-nya ini selamat datang di sistem perpustakaan Universitas Konoha ini saya yang mengganti seperti itu, saya menambahkan seperti itu. Kemudian karena ini kita ya di database, karena ini di bagian users, karena belum ada user, maka kita register terlebih dahulu. Oke, di sini saya pakai nama Naruto saja karena Naruto adalah seorang admin atau kepala perpustakaan Naruto @mail seperti itu aja boleh. Kemudian Naruto 22. Oke, di sini saya menggunakan email addressnya naruto@mail, kemudian passwordnya Naruto22. Kita register. Nah, otomatis kita akan masuk ke dalam halaman home dari perpustakaannya. Nah, ini merupakan halaman home perpustakaannya. Di bagian sini, di bagian kiri ini adalah navbar brand. Nah, di sini saya menggunakan teman-teman bisa menggunakan gambar atau menggunakan teks seperti itu. Kemudian ini untuk navbar pilihannya ini, navbar per halamannya saya taruh di sebelah kanan. Ada home, entry book untuk masukkan buku, halaman masukkan buku, kemudian search book untuk mencari buku dan data-data buku akan ditampilkan di sini. Kemudian ada borrower, jadi data peminjam buku. Kemudian di sini ada Naruto atau usernya seperti itu. Nah, di sini nanti ada tombol logout. Oke. Nah, ini di halaman utamanya. Untuk slide-nya sendiri di sini saya hanya display saja. Jadi di sini saya mengambil gambar dari Google, terus kemudian saya masukkan ke sini. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke halaman entry book. Nah, ini halaman entry book ini merupakan halaman form ya teman-teman. Jadi di sini Naruto, karena Naruto merupakan seorang admin, jadi di sini Naruto bisa masukkan title atau data-data bukunya yang lain. Dan di sini saya karena di bagian search book di sini belum ada datanya, maka kita entry book aja. Kita masukkan buku, misalkan judul buku Indonesiaku. Oke, dengan author Muhammad Yamin. Oke, misalkan seperti ini ya. Publication year 2009 misalkan. Nah, kemudian untuk bagian change status di sini atau pilih status, di sini ada dua status karena status yang diberikan pada soal yaitu tersedia atau dipinjam. Jadi karena ini merupakan data utama, kita set saja statusnya tersedia. Karena ini merupakan data buku pertama, otomatis kan pasti kita atau mahasiswa kan bisa meminjam ke sini melalui sistem. Kalau misalkan bukunya sudah dipinjam, nanti kita lihat kondisinya di selanjutnya. Seperti bagi kita proses terlebih dahulu, kita proses, kemudian ini ada muncul notifikasi successfully added book data. Nah, kemudian ini buku berhasil ditambahkan. Kemudian kita masukkan judul buku lagi atau masukkan buku lagi. Namun kali ini dengan status yang berbeda. Oke, kita coba ya teman-teman. Book title-nya misalkan Negeriku. Buku tumpah darah. Misalkan judul bukunya seperti ini, autornya
Prof Handika, misalkan seperti ini. Publication year 1999. Kemudian statusnya, nah karena tadi buku yang pertama itu tersedia, maka kita pilih misalkan status yang dipilih Naruto adalah buku yang dipinjam sebelumnya, jadi kita pilih pinjam. Oke, kemudian kita proses. Nah, successfully added book data. Oke, kemudian buku tersebut berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita bisa lihat pada bagian source book. Jadi, apabila ada yang ingin meminjam, Naruto bisa mencari di sini di bagian search ini. Nah, pada bagian data tabel di sini, nah di sini sudah ditampilkan ini nomor pertama, nomor kedua, terus kemudian book title, author, publication year, status, dan action year. Jadi di sini merupakan data buku. Sedangkan pada bagian action di sini merupakan bagian yang digunakan untuk mengeksekusi apakah buku tersebut, apakah buku dengan nomor atau ID pertama ini akan dipinjam atau tidak, seperti itu. Nah, pada buku yang kedua, kita tadi memberi indeks atau memberi status, yaitu buku dipinjam. Jadi, maka ketika buku dipinjam, meskipun kita klik di bagian action ini, tidak akan bisa dan akan muncul can borrow this book. Jadi, ketika buku dengan status dipinjam tersebut ada, kemudian ada user atau orang lain yang ingin meminjam, maka pada halaman Naruto di sini, pada halaman admin tidak bisa, seperti itu, tidak bisa dipinjam, can borrow this book. Oke. Kemudian apabila user atau Naruto mengembalikan buku, return book, maka akan muncul nih notifikasi book successfully returned, dan kemudian button yang berwarna kuning tadi, warning tadi, itu akan berubah menjadi biru hitam, jadi bisa dipinjam, borrow it, ada kondisi boleh dipinjam, dan statusnya berubah menjadi tersedia, seperti itu. Kemudian kita misalkan Naruto memiliki banyak data buku, misalkan ada 50 data buku, kemudian Naruto ingin mencari buku dengan judul Indonesiaku. Nah, ini buku dengan judul Indonesiaku. Oke, kamu misalkan Naruto ada mahasiswa yang ingin meminjam buku ini, kemudian tinggal pilih borrow it. Setelah itu judul buku yang ada tadi akan langsung muncul di sini. Kemudian kita masukkan, Naruto tinggal memasukkan borrower's name, nama peminjam, misalkan Ketut Pratnyana, seperti itu. Ini borrower 191657898, misalkan satu. Borrower date berarti tanggalnya meminjam, misalkan sekarang tanggal 7. Oke, seperti itu. Oke, dan dengan date of return ini merupakan tanggal pasti, yaitu tanggal bertambahnya sistem tersebut. Misalkan batasnya 7 hari, maka akan bertambah 7 hari, seperti itu. Langsung saja kita proses. Oke, borrower data successfully added. Nah, kemudian data peminjam tersebut dapat kita lihat di sini. Ini seperti book title, nama, name, date borrower, dan date return. Apabila kemudian actionnya yaitu delete data, seperti itu. Nah, apabila data dihapus, maka pada data bukunya ini masih tetap ada. Kemudian otomatis Naruto nanti bisa mengembalikan buku, return book, seperti itu. Nah, bila buku sudah tersedia, maka user lain dapat meminjam meminjam buku tersebut, atau mahasiswa lain dapat meminjam buku tersebut, seperti itu. Kemudian pada action delete data ini digunakan untuk menghapus data buku yang ada di sini, misalkan delete data ini. Nah, ini kemudian delete data yang Indonesiaku dan delete data. Oke, seperti itu. Kemudian pada bagian logout, jadi di sini akan ada nama usernya, kemudian nama user yang telah terdaftar pada database pada saat registrasi tadi kan kita memasukkan nama
tuh, kemudian email seperti itu. Nah ini namanya, kemudian kita bisa klik logout, kemudian akan diarahkan ke halaman login lagi. Nah seperti itu displaynya ya. Oke, kemudian di sini saya akan memaparkan bagaimana code-nya. Oke, pada bagian sebelumnya saya telah membuat database terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa membuat database terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat database, teman-teman melakukan migrate, jadi migration-nya seperti itu. Nah, jadi setelah itu kemudian teman-teman bisa menggunakan function out untuk menambahkan menu login seperti itu. Nanti fitur-fitur yang disediakan akan ada berbagai macam seperti itu. Oke, kemudian untuk mengakses out tersebut, oke, saya contohkan ya. Di sini saya sudah mempunyai merancang website lagi ya, namanya dengan TinyFastFinger ini. Ini merupakan website duplikasi, namun belum menggunakan fitur out yang tersedia pada Laravel. Oke, kita open. Yang ini kita matikan dulu servernya. Oke, kemudian kita jalankan server ini karena di sini belum memiliki fitur out. Oke, kita langsung saja php artisan make out. Oh ya, php artisan make out. Nah, kemudian akan langsung muncul ini authentication solve forwarding generated successfully. Jadi di sini fitur out sudah langsung tertambah pada halaman website kita seperti itu. Dan fitur-fitur yang akan diberikan yaitu seperti ini, HTTP controller. Nah, jadi controllernya itu nanti akan bertambah. Jadi controller yang default telah kita buat, kemudian akan bertambah home controller. Jadi home controller ini yang akan mengatur bahwasannya nanti fitur outnya itu akan diarahkan kemana, seperti itu. Jadi akan dibuatkan controller. Kemudian pada bagian view juga resource ini view. Kemudian pada bagian view di sini juga akan muncul out layout seperti itu. Pada bagian out di sini akan muncul dua, yaitu akan muncul directory lagi yaitu password. Di sini misalkan ada email research, terus kemudian pada bagian out ada login, register, verify seperti itu. Ini pada bagian layout di sini merupakan halaman utama ya. Nah, di sini juga merupakan halaman yang sangat penting atau istilahnya halaman HTML-nya seperti itu, yang digunakan untuk mengatur bagaimana buttonnya seperti itu. Apabila diklik ini diarahkan kemana seperti itu. Kemudian pada bagian route-nya juga akan ditambahkan ini out route get home controller index. Jadi apabila kita sudah masuk ke home, udah login, pada saat posisi login itu akan diarahkan ke index. Jadi di out di sini itu akan menyediakan halaman home sendiri. Nah, halaman home sendiri itulah yang tadi saya arahkan pada halaman login sistem saya seperti itu. Dan view, pada bagian view di sini juga akan otomatis bertambah, yaitu mana ya? Ini home.blade. Jadi di sini ini merupakan halaman yang telah dibuatkan oleh out. Jadi pada bagian view, controller, dan route-nya itu pasti akan ada penambahan seperti itu. Nah, pada bagian codingan saya, pada bagian home-nya ini di sini udah saya edit atau udah saya hapus. Kemudian extend-nya, turunannya menggunakan template yang telah saya buat sebelumnya seperti itu untuk pada Laravel-nya, pada perpustakaannya seperti itu. Coba kita akses pada bagian ini, Alphas 8000 ya. Nah, ini pada bagian
Oh iya, belum saya jalankan PHP artisannya. Oke, PHP artisan serve. Oke, sudah. Kita akses pada bagian ini. Nah, maka akan muncul nih login register. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini karena ini sudah saya edit, jadi halaman awalnya itu tidak mengarahkan pada home ininya. Jadi misalkan di sini kita register dulu ya. Di sini kita register admin admin Eurofounder. Kita masuk. Nah, kemudian belum terdapat. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan outnya. Nah, kemudian saya akan jelaskan pada bagian codingan saya. Oke, kita close dulu yang bagian ini. Jadi seperti itu teman-teman untuk membuat outnya. Nah, kemudian pada fitur-fitur yang telah saya buat, yaitu yang pertama kita pada bagian root dulu dah. Kita pada bagian root. Nah, seperti ini. Nah, ini out root. Kemudian di sini merupakan root get home controller, home name, home. Jadi di sini merupakan halaman root yang telah saya edit. Jadi yang tadi dibuatkan oleh fitur outnya, kemudian di sini saya arahkan ke home. Jadi kita tidak perlu membuat root home lagi seperti itu. Home controller dengan nama controller yaitu home. Nah, kemudian kita arahkan pada bagian controller. Tapi controller di sini. Nah, di sini ya. Jadi kita dibuatkan home controller seperti tadi ya. Nah, itu. Jadi apabila sudah diarahkan pada menu home, apabila kita sudah bisa login, kemudian sistem akan mengarahkan pada ini, pada bagian perpustakaan home seperti itu. Nah, kemudian kita pada bagian view loginnya. Oke. Nah, ini view. Kemudian di sini ada beberapa ya tampilan seperti itu. Untuk login defaultnya di sini saya menggunakan template. Nah, di sini template kita ada dua ya teman-teman. Nah, ini app.php ini merupakan template yang sudah disediakan oleh fitur outnya. Kemudian template.blade.php ini merupakan template yang saya buat sendiri seperti itu, atau saya rancang sendiri. Sedangkan app dan ini login, register, verify ini merupakan fitur yang disediakan oleh out. Kemudian kita lihat pada bagian ini dulu karena kita membahas login. Nah, ini merupakan yang telah dibuatkan oleh halaman login yang telah dibuatkan oleh fitur outnya. Kemudian di sini saya mengganti untuk ininya navbar brandnya saya ganti menjadi Konoha University seperti itu. Kemudian oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian pada bagian loginnya. Nah, di sini. Nah, untuk navbar brandnya sudah. Untuk login dan register tadi tidak saya ubah. Jadi ini cuman hanya saya menambahkan ini Konoha University. Kemudian welcome to Naruto Library System Konoha University ini ada pada bagian view out login. Nah, di sini saya menambahkan ini letaknya center ya. Nah, ini center. Welcome to the Naruto Library System. Kemudian ini Konoha University juga saya letakkan center. Nah, ini extendnya layout.app. Jadi template-nya itu berasal dari layouts, dari menu view layouts, directory view layouts. Kemudian ini dengan nama layouts.app seperti itu. Kemudian ini card header ini juga sudah disediakan oleh outnya. Kemudian email value. Nah ini required, berarti kita meminta ini ya, validasi ya seperti itu. Terus kemudian auto complete off. Nah, di sini kenapa auto complete off? Jadi apabila sistem diakses oleh orang lain lagi tidak menampilkan email yang telah dimasukkan seperti itu. Oke.
Kemudian nah ini alatnya juga sudah disediakan. Oke, seperti itu ya. Jadi sedikit pada bagian login ini karena sudah disediakan, maka sedikit yang saya ubah seperti itu. Oke, kita jalankan dulu. Oke, sudah. Kemudian loginnya untuk passwordnya tadi. Wah, saya lupa passwordnya apa ya. Nah, lebih baik kita register lagi lah, teman-teman. Saya lupa. Naruto @mail, email address, bukan, Irfan. Baik, admin aja ya, admin. Kemudian nah, admin.mail persona. Oke, kita login. Nah, kemudian kita menuju pada halaman home seperti itu. Oke, jadi itu pada halaman login. Kemudian kita pada halaman home. Pada halaman home, di sini saya menggunakan fitur yang halaman home yang telah disediakan Laravel tadi. Fitur outnya kemudian saya edit jadi halaman home saya seperti itu. Oh ya, untuk pertama kali template-nya dulu lah. Nah, untuk template-nya di sini untuk bagian navbarnya dan kurang lebih ini untuk bagian navbar saja. Nah, di sini saya definisikan HTML-nya dulu, kemudian itu head-nya, kemudian di sini ada Bootstrap CSS-nya. Nah, ini di sini saya menggunakan Bootstrap 3.4.1 ya, teman-teman. Jadi untuk Bootstrap-nya sendiri saya menggunakan versi 3, kemudian untuk database-nya juga pasti versi 3 seperti itu. Untuk mengakses database-nya bisa teman-teman pelajari di video selanjutnya atau di video yang lain untuk mencari database atau menggunakan linknya. Nah, di sini karena Bootstrap-nya ini database ini saya menggunakan link, otomatis untuk menampilkan database-nya kita sebagai user harus terhubung ke internet seperti itu untuk mengakses jQuery-nya seperti itu. Oke, ini database-nya juga. Kemudian pada bagian ini style, text style. Nah, di sini saya menggunakan menambahkan style /css karena digunakan untuk membatasi bagian ini. Bagian di sini saya akan menggunakan kontainer. Nah, apabila saya tidak menggunakan style tersebut, tidak menambahkan style di bagian template-nya di sini, maka kontainer ini akan tembus ke atas. Jadi sampai atas ini. Jadi sehingga untuk membatasinya saya menggunakan ini style tersebut, style CSS-nya ini, margin top 50 pixel seperti itu pada bagian bodinya. Seperti itu, biar tidak terlalu ke atas. Bila terlalu ke atas nanti tulisan welcome to the Naruto Library System ini akan terlalu naik seperti itu. Jadi di sini saya akan menurunkan sedikit seperti itu. Kemudian title-nya Konoha University K. Di sini saya kasih extend turunan yaitu judul. Jadi nanti judul pada setiap halamannya akan menggunakan judul Konoha University ini. Kemudian pada bagian body, nah ini pada bagian body kita buat navbar terlebih dahulu. Navbar inverse, navbar fixed top. Nah, navbar inverse ini digunakan untuk seperti ini. Jadi karena pada Bootstrap versi 3 itu navbar inverse ini dapat
mengubah ini navbarnya menjadi dark. Kemudian apabila pada tampilan ini, jadi navbarnya itu menyesuaikan seperti ini. Nah, seperti ini apabila usernya itu adalah pengguna mobile, jadi nanti bisa menyesuaikan seperti ini. Jadi home-nya navbarnya itu tidak rusak seperti ini. Jadi inverse menyesuaikan seperti ini. Oke, jadi masih bisa menggunakan pada pengguna ponsel seperti itu. Jadi navbarnya menyesuaikan. Kemudian ini div container fluid. Kemudian di sini navbar type button collapse seperti itu. Icon bar. Nah, di sini inilah yang digunakan untuk menyesuaikan tadi. Jadi apabila ininya kita menggunakan sistem, jadi navbarnya itu collapse seperti itu. Oke, kemudian ini untuk mendefinisikan bahwa navbarnya itu tidak berada di kiri. Jadi kalau misalkan kita buat navbar seperti biasa kan, home-nya ataupun apa itu kan berada di kiri seperti ini. Jadi ini saya definisikan, saya ganti jadi di sebelah kanan seperti itu. Jadi kita buat seperti tabel lagi gitu. Nah, di sini seperti itu kita bisa home, tamu buku, data pinjam itu. Kemudian ini pada bagian out-nya di sini, karena pada bagian home di sini sebenarnya ini saya menambahkan sendiri, yaitu kelas glab icon. Glab icon terus user. Ini out username. Jadi pada halaman sebelumnya apabila kita berhasil masuk ke halaman out-nya, kemudian diarahkan ke halaman home-nya, itu di bagian kanan itu terdapat nama usernya. Kemudian misalkan usernya admin. Kemudian di sini tidak ada tidak ada glab ikonnya ini tidak ada seperti ini. Ikon logoutnya itu tidak ada, cuman ada drop down terus kemudian sama ini. Jadi di sini saya menambahkan. Oke, untuk ikonnya bisa teman-teman ambil di Bootstrap seperti itu. Cari glab icon, kita bisa copy saja atau tambahkan kelas pada bagian span-nya, text span, tambahkan glab icon seperti itu. Kemudian ini karena ini defaultnya dari home atau dari navbar yang sebelumnya yang telah disediakan oleh out-nya, kemudian saya kopas, kemudian saya taruh di sini seperti itu. Kemudian ini actional logout. Nah, untuk mengatur logoutnya ini, apabila kita menggunakan default dari out-nya, apabila kita klik tombol logout itu akan diarahkan ke halaman utama Laravel, jadi tidak pada bagian menu login. Nah, untuk mengarahkannya ini saya mengaturnya pada bagian ini, saya sedikit lupa nih, set out make logout. Jadi pada bagian vendor, directory vendor, di directory vendor ini sebelah kanan ini vendor, terus pada bagian Laravel, kemudian pada bagian framework, kemudian pada bagian src search, kemudian search eliminate ini, kemudian pada bagian ini mute foundation, ini foundation, kemudian pada bagian out, kemudian authenticate user. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kemudian sampai ketemu ini public function logout request. Nah, di sini seperti controllernya out. Jadi teman-teman di situ. Jadi misalkan di logout ini, ini pada awalnya logout request. Nah, di sini redirect-nya ini kembali ke menu logout. Jadi tidak didefinisikan gitu loh. Jadi kembalinya tuh kemana tidak didefinisikan. Jadi ketika kita klik logout, ya udah kembali ke halaman Laravel, yaitu localhost 8000-nya itu di halaman awal Laravel, paling awal seperti itu. Kemudian di sini saya definisikan ke halaman login. Jadi apabila usernya itu udah logout, ya kembali ke halaman login. Jadi bisa login lagi seperti itu.
Kemudian sudah untuk halaman, untuk bagian navbarnya. Kemudian pada bagian template-nya sudah ya teman-teman. Kemudian setelah pada bagian template, kita pada bagian view, nih view home-nya. Nah ini pada bagian view home-nya saya menggunakan ini extend turunan default template, jadi pada direktori default dengan nama file template. Kemudian ceknya judul home perpustakaan. Terus kemudian section kontennya ini jadi seperti ini, displaynya H2 dengan ukuran hurufnya H2, kemudian center, letaknya center, size 10 pixel width. HR ini digunakan untuk menambahkan garis ini, jadi ini HR nya itu ya teman-teman. Nah ini ukurannya 10 pixel dengan panjang 50%, seperti itu. Nah ini untuk menambahkan slide-nya ini. Jadi di sini kalau misalkan kita pakai Bootstrap level, Bootstrap versi 4 itu kita menggunakan slide. Tapi kalau di sini kan karena kita menggunakan Bootstrap versi 3, jadi kita menggunakan ini namanya My Carousel. Di sini saya mengaksesnya di W3 School ya. Untuk mencarinya itu pasti ada, karena di W3 School itu masih menggunakan masih ada dokumentasi Bootstrap versi 3 seperti itu. Ini kita bisa copy saja. Terus kemudian ini untuk gambarnya ini saya mencari di Twitter ya. Jadi ini ada di Twitter Photos. Nah ini JPEG image, kita masukkan saja linknya pada bagian ini. ALT image 1, image 2, kemudian image 3. Kita tinggal memasukkan ini. Oke, seperti itu. Kemudian jadi untuk pada bagian home-nya sudah. Terus kemudian pada bagian ini, setelah pada bagian home, yaitu pada bagian entry book. Oke, pada bagian entry book. Nah, ini pada bagian entry book kita bisa mengakses yaitu pada URL yaitu /tambah buku yang kemudian akan diarahkan ke perpustakaan controller @show tambah buku. Oke, kita lihat controllernya terlebih dahulu. Perpustakaan controller. Jadi ini ya teman-teman, perpustakaan controller. Kita lihat show tambah buku. Nah ini show tambah buku, jadi untuk menampilkan halaman tambah bukunya aja seperti itu. Nah untuk controller home-nya tadi sudah ada di bagian controller home controllernya. Jadi ini yang sudah dibuatkan oleh out-nya itu, kemudian saya edit ini view-nya, kemudian saya arahkan ke home yang telah saya buat di bagian view. Oke, seperti itu udah jelas ya untuk bagian home. Kemudian public function untuk show tambah bukunya ini. Oke, seperti itu. Saya arahkan ke /peran tambah buku. Kemudian kita lihat pada bagian view tambah buku. Oke, bagian view tambah buku. Nah ini. Oke, dari sini teksturnya default template. Oke, sama seperti yang lain. Kemudian di sini displaynya Hello Naruto, please enter the book to data display to the system. Ini untuk halaman awalnya ini. Kemudian, nah ini untuk URL proses data buku. Jadi di sini tetap saya menggunakan metode post. Apabila nanti tombol submitnya ini saya tekan, itu diarahkan kemana atau diinputkan ke database seperti itu. Di sini saya menggunakan /proses data buku, jadi diarahkan ke link proses data buku. Nah di sini proses data buku, ya ini proses data buku ke database, jadi diarahkan ke database. Kemudian pada perpustakaan controller, jadi kemudian pada nama controller yaitu proses tambah buku.
di sini proses tambah buku. Jadi inputan yang ada pada file tambah buku tadi direkam, kemudian save. Nah di sini, oh iya, pada bagian controller di sini karena saya menggunakan migration dan ada dua jenis tabel, yaitu tabel tambahan, yaitu tabel data buku dan tabel peminjam. Maka untuk bagian modelnya di sini saya menggunakan use app data buku, use app peminjam. Jadi biar keduanya itu bisa saya pakai pada satu halaman kontrol. Jadi ketika saya ingin menyeting controller itu tinggal saya cari-cari di sini saja, seperti itu. Di sini juga untuk database-nya juga saya menggunakan query builder ya. Jadi gini, di sini saya menggunakan use Illumina support VKSDB seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan migration. Oke. Nah ini merupakan fungsi dari migration-nya. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan migration, tinggal kita definisikan variabelnya, kemudian kita save. Dan kelebihan dari migration ini emang lebih singkat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini oh ya nggak ada. Kalau misalkan kita tidak menggunakan untuk memasukkan ke dalam database, tidak menggunakan migration, jadi kita bisa menggunakan insert database dan sebagainya. Itu kan terlalu panjang, jadi kita menggunakan migration ini, jadi lebih pendek ya. Terus kemudian retro redirect back with alert successfully added book data. Oke, seperti itu. Jadi apabila tombol ini diklik, proses ini diklik, maka akan memunculkan notifikasi di sini dan proses akan dilanjutkan pada bagian proses tambah buku, seperti itu. Oke, ini sessionnya alert, alertnya ini, kemudian book title-nya ini, ya kita masukkan book title-nya seperti biasa, kemudian author, kemudian ini. Oh ya, di sini saya menggunakan auto complete-nya off semua, jadi biar kan nggak mungkin judul buku antara yang satu dengan yang lain itu sama, jadi pasti ada perbedaannya sedikit meskipun ada beberapa kata yang sama. Jadi seperti itu. Jadi untuk auto complete-nya saya matiin, jadi agar tidak ada baris berdata buku yang telah dimasukkan muncul lagi, seperti itu. Jadi biar kosong, jadi biar kosongan gini, jadi nggak ada. Misalkan kita masukkan keyword apa yang hampir mirip, kan biasanya itu kalau kita tidak menggunakan autocomplete itu kan akan muncul. Nah di sini saya matikan semua seperti itu. Nah kita matikan semua. Kemudian pada bagian status, nah di sini ada status tersedia dan pinjam. Kenapa pada bagian ini kita definisikan status tersedia dan pinjam? Karena untuk buku sendiri kan untuk ditampilkan pada halaman search book di sini kan ada halaman status. Nah di sini saya definisikan bahwasanya ketika buku itu ditambahkan, otomatis buku tersebut emang tersedia di perpustakaan tersebut. Jadi tidak mungkin data buku dimasukkan kemudian datanya tidak ada, kecuali bukunya dipinjam, seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu antara tersedia dan dipinjam. Oke, kemudian ada button submit dan /home. Jadi kalau misalkan cancel ini, nah ini kan ada proses dan cancel. Jadi apabila kita klik cancel, kita akan diarahkan ke halaman home, seperti itu. Kemudian pada bagian home-nya sudah ya. Terus kemudian pada bagian home, pada bagian entry book sudah, kemudian pada bagian source book. Nah di sini data buku. Nah di sini pada bagian ini digunakan untuk menampilkan data buku yang ada pada database. Jadi diambil kemudian ditampilkan pada halaman ini. Di sini karena saya menggunakan data tabel, jadi
sesuai dengan ketentuan soal. Jadi untuk memudahkan Naruto atau admin mencari buku, jadi dia bisa langsung masukkan keyword bukunya di bagian sini. Kemudian buku otomatis akan muncul pada halaman tabel ini. Jadi sehingga action yang akan dilakukan Naruto yaitu antara meminjam buku tersebut, terus kemudian mengembalikan sambil menghapus data buku tersebut. Itu untuk memudahkan Naruto seperti itu dalam mencari buku. Jadi tidak perlu scroll ke bawah atau menggunakan metode yang lain. Kemudian ini sama seperti yang lain, yaitu extend dari template, kemudian judul buku, terus kemudian ini ada library systemnya ini, judul ininya apa namanya, library system ini, terus kemudian ini garisnya itu HR, kemudian ini untuk alertnya, kemudian tabelnya. Nah ini untuk tabelnya, untuk ini displaynya di atas di sini. Nah di sini saya menggunakan style text align center, jadi biar teksnya itu berada di tengah. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan style tersebut, otomatis stylenya akan berada di kiri. Sudah, book title, author, publication year. Nah khusus untuk data tabel, nah kita kan memberi ID, misalkan tabel data. Nah tabel data ini harus sesuai dengan script yang ada di sini. Jadi ID-nya itu adalah tabel data. Di sini saya menggunakan di tabel data. Setelah itu class display dengan style width 100%. Jadi tampilnya itu 100% seperti itu. Full maksudnya. Jadi kan di sini kan full sama ini kontainernya seperti itu. Oke, kemudian ini untuk mendefinisikan variabel nomor, jadi nomornya itu akan bertambah. Nah, di sini saya definisikan pada bagian kolom ininya, datanya seperti itu. Di sini untuk mengambil buku, judul buku, terus kemudian penulis, buku, tahun terbit, sama status ini pada bagian controller. Nah, jadi ini. Nah, di sini kan sudah didefinisikan bahwasannya buku sama dengan data buku. Nah, ini tambah buku sudah. Nah, ini. Nah, di sini kan ada untuk mendefinisikan bahwasannya ini show data buku. Jadi di sini ada kontrolnya, yaitu data buku sama dengan data buku al. Jadi data buku itu, nah di sini saya menggunakan function migration ya. Jadi mengambil data dari database untuk ditampilkan seperti itu. Dari model data buku dan variabel data buku di sini. Jadi variabel data buku sama dengan model data buku. Jadi kalau dalam migration itu kan ada model seperti itu. Jadi modelnya kita create model data buku. Nama modelnya adalah data buku dan kemudian ditampilkan pada halaman ini. Kemudian return view perpustakaan data buku untuk menampilkan data view ini. Kemudian di sini juga saya definisikan bahwa variabel bahasanya buku ini sama dengan variabel data buku, berarti sama dengan variabel database seperti itu. Ya, di sini jadi bisa kita definisikan vertex-nya. Pesan buku adalah book, jadi seperti itu. Di sini untuk teksnya sendiri saya letakkan di tengah. Book sama dengan judul, book sama dengan penulis, book sama dengan tahun terbit. Kemudian untuk menampilkan bahwasanya buku tersebut dipinjam atau tidak, maka seperti ini. Misalkan saya contohkan, misalkan buku negeriku, autornya WR Supratman, publication year 2002, statusnya tersedia. Nah, untuk menampilkan ini button yang biru gelap ini kan dengan kondisi bahwasanya status harus tersedia. Apabila return book, apabila buku dipinjam, maka statusnya
akan mengganti dengan biru. Oke, seperti ini. Misalkan borrower's name Andrian, bagus, dengan NIM borrower NIM 2002 misalkan ini ya. Kemudian ini ya, kemudian kita proses. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kemudian apabila statusnya dipinjam, maka admin tidak bisa memberikan pinjaman lagi, seperti itu. Nah, itu kita di sini menggunakan definisi if, yaitu menggunakan perulangan ya teman-teman, dengan kondisi jika. Jadi terdapat dua tabel yang akan ditampilkan, terdapat dua button yang akan ditampilkan, seperti itu. Apabila book status sama dengan tersedia. Jadi karena status merupakan bagian dari tabel buku, jadi kita bisa definisikan di sini. Apabila status tersedia, maka akan ditampilkan ini buttonnya, ini button yang biru dengan kondisi dengan apa, indeks borrow it, jadi bisa dipinjam, seperti itu. Kemudian jika tidak, maka else if buku status dipinjam, kelas button warning, jadi warning peringatan bahwasanya can borrow this book, seperti itu. Kemudian and if. Kemudian untuk button yang selanjutnya ini merupakan button tetap ya teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian ini teks scriptnya, tabel untuk mendefinisikan tabel ini. Oke, kemudian setelah ini, kemudian kita pada bagian borrow it. Nah, pada bagian halaman peminjam. Oke, setelah pada bagian proses data buku, proses cari data buku. Nah, proses cari data buku itu untuk menampilkan data bukunya, so data buku tadi. Kemudian pada bagian hapus buku, nah ini untuk menghapus data buku. Jadi misalkan bukunya ini dihapus, maka data bukunya ini juga dihapus. Misalkan ada buku yang hilang atau yang apa sesuai dengan kondisi perpustakaan tersebut, maka dapat dihapus, seperti itu. Kemudian hapus data buku. Nah, ini misalkan kita pada bagian hapus data buku. Nah, kita lagi saja. Nah, ini misalkan hapus data buku ya. Nah, pada bagian hapus data buku. Kemudian pada bagian tadi hapus data buku. Nah, ini di sini saya menggunakan variable ya, db tabel untuk mendefinisikan tabel bukunya. db tabel data buku where id, jadi di mana id-nya tersebut, id yang ada di situ, jadi kemudian jadi delete. Kemudian db data buku tabel buku get untuk mendapatkan ininya, data bukunya tadi. Kemudian return redirect with wallet book data successfully delete. Nah, kemudian menampilkan perpustakaan data buku. Mendefinisikan lagi buku sama dengan data buku, seperti itu. Jadi untuk menampilkan lagi, untuk mengembalikan pada halaman sebelumnya ketika kita sudah melakukan hapus buku, seperti itu. Kemudian pada bagian return book, oh ya, kita bahas bagian buttonnya dulu ya. Kalau pada bagian return book, nah ini kembalikan buku. Jadi pada bagian kembalikan buku ini juga terdapat pada button ini, kembalikan. Jadi apabila buttonnya itu diklik, kita akan diarahkan ke buah status peminjaman. Jadi kembalikan perpustakaan, kembalikan buku, ke kontrol perpustakaan dengan indeks kembalikan buku. Oke, dengan warna BTN info ya, jadi biru cerah, bukan biru agak gelap seperti punya ini borrow it, seperti itu. Nah, ini kembalikan buku. Jadi di sini kita tinggal mengupdate statusnya saja. Jadi apabila kita sudah mengupdate statusnya, maka buku akan sukses dikembalikan. Nah, apabila pada bagian proses pinjam, jadi apabila pinjam buku, jadi di sana kan ada 3 button ya, jadi borrow it sama return sama delete. Jadi pada bagian borrow it itu
kita return book dulu. Nah, jadi pada borrowed ini di sini saya mendefinisikan bahwasanya apabila buku tersebut dipinjam, maka otomatis langsung kita update aja database-nya. Dari statusnya itu kita update menjadi dipinjam, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum prosesnya selesai, pada halaman ini bila kita klik borrowed itu akan menampilkan status dipinjam di sini, status dipinjam, dan otomatis admin akan menampilkan button yang kuning ini. Jadi admin tidak bisa meminjam lagi, kecuali apabila bukunya sudah dikembalikan. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kita update statusnya seperti itu. Kemudian pada bagian kembalikan buku juga merupakan hal yang sama untuk mengupdate statusnya. Setelah itu, oke, sudah untuk bagian ini. Kemudian pada bagian borrowed atau pada bagian view peminjaman, pinjam buku. Nah, ini di sini saya menamakan pinjam buku 1. Oke, untuk pada halaman ini juga sama saja untuk navbarnya extend dari default template. Kemudian ini juga sama, Naruto Library System Konoha University. Kemudian pada bagian actionnya, di sini saya menggunakan proses data buku 1. Nah, proses data buku 1 ini apabila button prosesnya ini diklik, maka akan diarahkan pada route proses data buku 1 di sini. Proses data buku 1. Nah, ini route proses post data buku 1. Mengirim data post, kita menggunakan postnya pada perpustakaan controller, kemudian pada bagian proses pinjam. Nah, ini proses pinjam. Jadi ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengirimkan data pada database ini. Jadi ada banyak data di sini seperti ID dan sampai tanggal pengembalian ini di save. Kemudian saya pada bagian formnya. Nah, ini alertnya. Kemudian pada bagian formnya ada book title. Nah, ini agar untuk memudahkan Naruto dalam menginputkan data peminjam. Jadi untuk value-nya saya memasukkan value dari buku yang akan dipinjam. Jadi ini yang merupakan variabel bukunya, judul bukunya, kemudian saya masukkan ke value. Jadi apabila kita meminjam buku, otomatis buku tersebut akan langsung dimunculkan di sini namanya, seperti itu. Oke, kemudian sudah autocomplete-nya off, kemudian required. Kemudian ini untuk peringatannya ya, can only use text, seperti itu. Kemudian borrower's name, kita kasih nama, judul, kemudian NIM, nomor induk mahasiswa, kita kasih NIM. Nah, NIM ini merupakan inputan yang tidak akan mungkin sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Oleh karenanya, pada bagian migration-nya saya menggunakan NIM ini merupakan bagian yang unik, jadi tidak mungkin sama. Lain halnya dengan ID ya. Kalau ID itu memang tidak mungkin sama, tapi untuk bagian ini saya juga akan menambahkan bagian unik yang di sini. Database migration. Nah ini pada bagian NIM unik. Jadi nggak mungkin apabila terdapat NIM yang sama maka akan error seperti itu. Jadi akan meminta user untuk memasukkan data kembali dengan NIM yang berbeda, dengan indeks peringatan bahwasanya data ada duplikatnya, maksudnya redundance seperti itu. Jadi ada data yang sama seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu NIM borrower. Kemudian di sini saya menggunakan data tanggal peminjaman. Nah, tanggal peminjaman ini borrowed date, saya namakan borrowed date. Kemudian sama seperti
date picker yang lain menggunakan ini, link date pickernya juga menggunakan online. Terus kemudian ini juga saya menginputkan beberapa file pada teks JavaScript-nya, yaitu kemudian ingress-nya seperti ini saya taruh pada bagian ini, resource CSS Bootstrap dengan nama Bootstrap CSS, kemudian date picker seperti itu. Jadi file date picker-nya sebelumnya sudah saya download, kemudian saya masukkan ke directory tersebut. Kemudian untuk function date picker-nya ini saya tambahkan function date picker seperti itu. Kemudian input type-nya date seperti pada database. Kemudian form control example, form control tanggal, auto complete off, name tanggal peminjaman required seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan tanggal tersebut. Kemudian pada bagian pengembalian buku, nah karena pengembalian buku ini merupakan data yang sangat ini memang pasti, jadi pengembalian buku merupakan batas pengembalian yang digunakan untuk menambahkan data buku selama peminjaman. Jadi peminjaman adalah 7 hari, jadi seperti itu. Nah, ini sama seperti date picker, cuman di sini saya tidak menambahkan JavaScript-nya. Jadi ini merupakan data pasti. Nah, kemudian untuk value-nya, untuk menambahkan datanya, value date, years, month, day seperti itu. Jadi susunannya seperti itu: start out time plus 6 day. Jadi hari dihitung mulai sekarang dan 6 hari ke depan. Jadi pengembalian pada hari setelahnya seperti itu. Kemudian start out time now. Jadi pada tanggal sekarang seperti itu ya. Untuk pada tanggal sekarang, terus kemudian ini ID-nya example from select tanggal. Oke, jadi ini ID-nya sama ini ya, foldernya ya. Kemudian auto complete off, name tanggal, name-nya tanggal pengembalian, read only. Jadi hanya bisa dilihat, maksudnya kita tidak bisa mengklik. Jadi user itu tidak bisa mengubah seperti itu karena batasnya hanya ditentukan 7 hari seperti itu. Terus required. Kemudian ini proses submit-nya, kemudian ini cancel-nya. Dan cancel akan diarahkan ke halaman home. Ini opsional sih teman-teman, cuman karena di sini saya mengarahkan pada halaman home. Kemudian pada bagian borrower. Nah, ini kemudian pada bagian borrower juga. Nah, ini pada bagian data peminjam. Data peminjam, perpustakaan konsol data peminjam untuk menampilkan data peminjam tersebut ya. Data peminjam ini view-nya. Action default template data peminjam buku. Dan ini sama seperti yang lain untuk bagian navbar dan yang lain sebagainya untuk template-nya itu. Kemudian di sini ada alert-nya. Kemudian ini sistem ini sebenarnya sama pada saat kita ingin menampilkan data bukunya. Jadi seperti itu, kita mengambil dari database, kemudian ditampilkan, dikirimkan pada show data peminjam ini. Nah, ini juga sama. Kemudian href fokus peminjam. Jadi di sini saya menggunakan satu fungsi untuk buttonnya ya. Jadi untuk menghapus data peminjamnya saja. Karena untuk fungsi pengembalian buku sudah ada pada bagian data buku seperti itu. Kemudian untuk controllernya ini show data peminjam all ini sama. Nah, di sini saya membuat model namanya peminjam, terus kemudian membuat variabel peminjam sama dengan model peminjam. Dan kemudian all ini merupakan dari database, data yang ada di dalam database tersebut. Kemudian statusnya, untuk mendefinisikan status tersedia terpinjam. Jadi seperti itu. Kemudian return view kembali kemudian peminjam. Nah, ini uang peminjam sama dengan peminjam seperti itu. Terus kemudian pada bagian logout
Nah, ini seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Seperti itu. Oke. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan sistem perpustakaan yang mengatur data buku dan pencarian data buku tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.